Shalom saudara, jangan berusaha menjatuhkan orang lain, karena ketika kita menjatuhkan orang lain, kita sedang berhadapan sendiri dengan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Mari kita belajar dari kejatuhan Edom. Kita lihat di dalam Yehezkiel 35 ayat yang ke-10. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Inilah sebab daripada kejatuhan Edom. Mereka melakukan hal yang jahat terhadap bangsa Israel dan Yehuda. Mereka menginginkan untuk memiliki Israel dan Yehuda. Padahal dikatakan Tuhan ada di situ. Artinya Tuhan itu mempunyai rancangan tersendiri terhadap bangsa Israel dan Yehuda. Dan ketika Edom ingin merebut Israel dan Yehuda untuk menjadi milik mereka, supaya Israel dan Yehuda takluk kepada mereka, berarti Edom sedang berhadapan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Edom mengalami kejatuhan, karena Tuhan membuat Edom menjadi satu bangsa, satu negara yang sunyi, sepi, dan semua orang melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita tidak perlu menjatuhkan orang lain. Ketika orang lain itu sedang di atas, atau dia sedang dalam tahap dia naik di atas, bukankah itu karena rancangan Tuhan di dalam kehidupannya? Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri yang meninggikan orang, Tuhan sendiri yang mengangkat orang, Tuhan sendiri pun yang merendahkan seseorang. Jikalau orang itu sedang di atas, maka Tuhan memang sedang mengangkat dia. Dan ketika kita berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut dengan segala cara apapun yang bisa kita lakukan, maka kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita perlu mensyukuri apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Seharusnya kalau kita melihat keberhasilan orang itu sedang di atas, kita jangan iri hati. Tetapi baiklah kita belajar mengapa orang itu bisa diangkat oleh Tuhan, mengapa orang itu bisa dipakai oleh Tuhan, mengapa orang itu mengalami keberhasilan. Bertanyalah dan belajarlah dari orang itu, saudara. Dan bukankah Tuhan itu juga adalah Tuhan yang memberkati kita juga? Tuhan itu mengasihi orang lain dan juga Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sama, dengan kasih yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita kejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita berkata, Tuhan, aku mau untuk Engkau pakai demi kerajaan surga, maka Tuhan akan memakai kita dan kita tidak perlu menjatuhkan orang lain, karena biarkan Tuhan memakai orang lain dan Tuhan juga akan memakai diri kita juga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari belajar bersyukur atas segala apapun yang ada pada kita, karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan punya rancangan terhadap orang lain, maka Tuhan juga punya rancangan terhadap kita. Hanya mungkin cara Tuhan berbeda-beda dalam pemakaian terhadap orang lain dan terhadap kita. Cara Tuhan untuk mengangkat seseorang itu beda-beda. Yang perlu kita lakukan adalah persiapkan diri kita, persiapkan kapasitas kita, agar kita bisa dipakai Tuhan, agar kita bisa diangkat oleh Tuhan. Tetapi mari kita menjaga motivasi kita dengan benar. Segala sesuatu yang mau kita lakukan adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar, tidak perlu iri terhadap orang lain dan jangan berusaha menjatuhkan orang lain, karena kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.